Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfa Raudatul Laswa dari kelas A6 NIM 31222109, akan menjelaskan remedial UTS Ilmu Manajemen. Soal nomor 1, pemrograman linear. Hoyruls Jewelry membuat kalung dan gelang dari emas dan platina. Hoyruls Jewelry mempunyai 20 ons emas dan 80 ons platina. Setiap kalung membutuhkan 20 ons emas dan 3 ons platina. Sementara setiap gelang membutuhkan 4 ons emas dan 2 ons platina. Sebuah kalung menghasilkan laba $400 dan sebuah gelang $300. Hoyruls Jewelry tersebut ingin menentukan jumlah kalung dan gelang yang harus dibuat untuk memaksimalkan laba. A. Rumuskan sebuah model pemrograman linear untuk permasalahan ini. B. Pecahkan model ini dengan menggunakan analisis grafis. Jadi, pertama-tama kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu. Toko perhiasan, lalu X1 nya kalung, X2 gelang, emas, platina, dan harga. Nah, kalung itu 2 ons emas, 2 ons emas dan 3 ons platina dengan harga $400. Gelang itu 4 ons, membutuhkan 4 ons emas dan 2 ons platina dengan harga $300. Jadi yang pertama itu rumuskan sebuah model pemrograman linear untuk permasalahan ini. Pertama, A. Model matematis. Karena yang dicari untuk memaksimalkan, jadi kita menggunakan rumus memaksimalkan. Z sama dengan 400 X1 300 X2 ditambah 300 X2. Lalu kendala 1 itu dari sini ya. Ini kendala 2. Kendala 1 itu 2X1 plus 4X2 kurang dari 20. Sorry. Jadi saya belum menuliskan kebutuhannya. Maaf ya, Bu. Kebutuhannya itu 20 ons emas dan 18 ons platina. Jadi kendala 1 2X1 plus 4X2 kurang dari 20. Kendala 2 itu 3X1 ditambah 2X2 kurang dari 18. Oke, syaratnya X1 X2 sama dengan 0 atau kurang dari 0.
Jadi yang B kita membuat titik potong, maka kita mencari kendala satu dulu. Oke, yang B mencari titik potong kendala satu. Kendala satu dua X1 ditambah 4X2 kurang dari 20 jadi sama dengan 2X1 ditambah 4X2 sama dengan 20. Membuat titik potong kendala 1. Membuat titik potong kendala 1. Pertama, jika X1 sama dengan 0, itu sama dengan 0, maka X2 sama dengan 2 dikali 0 ditambah 4X2 sama gatal, maaf dikit nyamuk, sama dengan 20. 2 dikali 0 sama dengan 0, 4X2 sama dengan 20. Jadi 20 dibagi 4. X2 sama dengan 20 dibagi 4 sama dengan 5. Jadi titik potong X1 nya itu 0,5. Potong 0,5. Jika X2 nya sama dengan 0, jika X2 sama dengan 0, maka X1 sama dengan 2X1 ditambah 4 dikali 0 sama dengan 20. Bu maaf ya Bu, saya pakai pulpen warna biru karena yang hitam habis. 20. Jadi 2X1 ditambah 0 sama dengan 20. X1 sama dengan 20 dibagi 2 sama dengan 10. Titik potong X2 yaitu 10,0. 10,0. Lalu kita mencari kendala 2. C kendala 2. Kendala 2 itu 3X1 ditambah 2X2 sama dengan 18. Jika X1 sama dengan 0, maka X2 sama dengan 3 dikali 0 ditambah 2X2 sama dengan 18. 3 kali 0, 0, jadi X2 sama dengan 18 dibagi 2 sama dengan 9. Jadi titik potong X1 itu 0,9. Nah, kita mencari X2 nya. Kita mencari X jika X2 sama dengan 0, maka X1 3X1 ditambah 2 dikali 0 sama dengan 18. 2 dikali 0 sama dengan 0. X1 sama dengan 18 dibagi 3 sama dengan 6. Jadi titik potong X2 yaitu 6,0. Nah, kita sudah mencari titik potong kendala 1 dan kendala 2. Lalu kita membuat grafik ya. Di sini kita analisis grafiknya. Oke.
maaf bersendawa. Kita bikin grafik X1 sampai dengan 10, X2 nya sampai dengan 10. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Saya akan membuat grafisnya dulu ya Bu. Bentar, saya cuma taruh HP ini. Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, jadi kita membuat grafiknya. Titik A itu 0,5. Ibu maaf ya Bu. Jadi kita yang pertama itu X1 nya itu tadi titik potongnya 0,5. 1 2 3 4 5. Tulis angka 5. Lalu X2 nya itu 10,0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. Kita garisin kendala 1. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, delapan, 9. Kendala 2 nya titik potong X1 0,9 0,5 6 7 8 9. X2 nya 6,0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 6. Saya garisin dulu ya Bu. Nah, jadi titik A nya itu jadi ini memaksimalkan tuh adanya di pertengahan grafis ya. A nya di 5 0,5, B nya di pertengahan sini, dan C nya tuh di 6,0. Kita arsir. Nah, jadi titik A itu ada 0,5. Titik B itu belum diketahui.
dan titik C itu 6,0. Karena kita belum mengetahui titik B, maka kita akan mencari titik B perpotongan kendala 1 dan kendala 2 menggunakan eliminasi. Mencari titik B perpotongan K1 dan K2 eliminasi. Jadi kita tulis labanya, kok laba ya? Kita tulis ini kendala 1 dan kendala 2. Kita tulis kendala 1 dan kendala 2. Oke. 2x1 ditambah 4x2 sama dengan 20. 3x1 ditambah 2x2 sama dengan 18. Jadi kita akan menghilangkan x2, maka kita akan mengalihkan x dikali 1 dan dikali 2. Nah, 2 dikali 1 2, 2x1, 4 dikali 1 ya, plus 4x2, 20 dikali 1 sama dengan 20. 3 dikali 2 sama dengan 6, x1 ditambah 2 dikali 2, 4x2, 18 dikali 2 sama dengan 36. Kita kurangin 2x1. Jadi ini kan kita akan menghilangkan x2, maka ini dicoret. 2x1 dikurangi 6x2 sama dengan min 4x1. 20 dikurangi 36 min 16. Jadi x1 sama dengan min 16 dibagi min 4. x1 sama dengan 4. Oke, kita akan mencari x2 nya. Jadi kita akan substitusi x2 di sini ya. Susah ya Bu, saya nggak punya tripod. Jadi maaf kalau pusing, saya pakai tangan pegangnya. Substitusi x2. Substitusi x2. 4 ke kendala 2. 4 ke kendala 2. Jadi 3x1 ditambah 2x2 sama dengan 18. Jadi 3 dikali x1 nya kan 4 ya. 4 ditambah 2x2 sama dengan 18. 3 dikali 4 itu 12 ditambah 2x2 sama dengan 18. 2x2 jadi kita pindah ruas ya, 12 ke sini jadi 18 min 12. Jadi 2x2 sama dengan 6. X2 sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi X2 nya 3. Titik B nya hasilnya 4,3. 4,3. Oke. Kita akan cari nilai solusi. Jadi kalau sudah membuat grafiknya,
kita membuat nilai solusi. Oke, nilai solusi yang A, nilai solusi titik A. Ibu, sumpah maaf banget saya ada nelpon. Saya harus jeda dulu ya Bu. Lanjutkan ya Bu, maaf ada nelpon adik saya. Titik A 0,5, titik B 4,3, titik B 4,3 dan titik C 6,0. 6,0. Labanya 400x1 ditambah 300x2. Jadi kita hitung laba nilai A. Ntar saya garisin dulu ya. Jadi 400 dikali 0 ditambah 300 dikali 5. Hasilnya $1.500. Nilai laba titik B Z 400 dikali 4 ditambah 300 dikali 3 sama dengan $2.500. Laba titik C 400 dikali 6 ditambah 300 dikali 0 sama dengan $2.400. Jadi hasil akhirnya toko perhiasan Jewelry Hoyrul memproduksi, jadi laba yang paling maksimal itu 2.500 karena dia yang paling besar. Maka toko perhiasan Jewelry Hoyrul memproduksi 4 kalung dan 3 gelang untuk dan 3 gelang dengan laba maksimal $2.500. Nah, ini jawaban nomor 1. Jadi soal nomor 4 itu manajemen proyek. Wibisono adalah seorang kontraktor yang berencana akan membangun mal di Cilegon. Aktivitas-aktivitas berikut merupakan standar untuk perencanaan dan penjawalan proses pembangunan mal. Bantulah Wibisono untuk menentukan A. Waktu proyek dan jalur kritis. B. Berapa probabilitas jika proyek dimulai dalam 30 minggu. Jadi langkah awalnya itu kita menentukan TE-nya dulu. TE itu part. Jadi TE
rumus TE itu A plus 4M ditambah B. A ditambah 4M ditambah B dibagi 6. Jadi TEA 2 ditambah 4 dikali 3 ditambah 4 dibagi 6 sama dengan 3. TEB 4 ditambah 4 dikali 6 ditambah 8 dibagi 6 sama dengan 6. TEC sama dengan 4 ditambah 4 dikali 6 ditambah 8 dibagi 6 sama dengan 6. TED 1 ditambah 4 dikali 2 ditambah 3 dibagi 6 sama dengan 2. TEF ABCD TEE 1 ditambah 4 dikali 1 ditambah 1 dibagi 6 sama dengan 1. TEF 1 ditambah 4 dikali 2 ditambah 3 dibagi 6 sama dengan 2. TEG 2 ditambah 4 dikali 4 ditambah 6 dibagi 6 sama dengan 4. TEH 2 ditambah 4 dikali 4 ditambah 6 dibagi 6 sama dengan 4. TEI 2 ditambah 4 dikali 3 ditambah 4 dibagi 6 sama dengan 3. TEJ 4 ditambah 4 dikali 4 ditambah 4 dibagi 6 sama dengan 4. TEK 4 ditambah 4 dikali 6 ditambah 8 dibagi 6 sama dengan 6. TEL 2 ditambah 4 dikali 2 ditambah 2 dibagi 6 sama dengan 2. TEM 1 ditambah 4 dikali 2 ditambah 3 dibagi 6 sama dengan 2. Kita akan membuat jaringan kerja. Jadi soalnya itu A B setelah A C setelah B D setelah B D setelah B E setelah B E setelah B F setelah E
setelah E, G setelah E, G setelah C, maaf, H setelah G, I setelah D, J setelah I dan F. Maaf ya, saya belum garis-garisin. C setelah I dan F, K setelah I dan J. K setelah I dan J. L setelah H dan K. L di sini ya. Dan K. Ya, ntar ya Bu, saya jelaskan. Kering dulu Bu. L di sini. M setelah L. Nah, kita akan forward. Kita akan buat jaringannya dulu. Nah, kita akan forward dari hasil tadi ya. Hasil A itu 3, 6, B itu 6, C itu 6, D itu 2, S itu 1, F itu 2, G itu 4, H itu 4, I itu 3, J itu 4, K itu 6, L itu 2, M itu 2. Oke, jadi ini 0, 3, 3 ditambah 6, 9, 9 ditambah 6, 15 tambah 4, 19 tambah 4, 20, 21, 22, 23. Stop. Kita lanjut yang bawah.
9 tambah 2 11, 11 tambah 3 14. Oke, stop, kita bawa lagi. 9 tambah 1 10, 10 tambah 2 12, 12 tambah 4 16. Nah, dari 14 dan 16 tuh lebih besar 16, jadi kita maaf, ada yang salah. Oh, ini yang salah, maaf. Pantesan. Jadi ini ada 14 dan 12, jadi lebih besar 14. Lebih besar 14. 14 tambah 4 itu 18. 18 dan 14 itu lebih besar 18. 18 tambah 6 itu 24. Nah, 24 dan 23 lebih besar 24. 24 tambah 2 26. 26 ditambah 2 28. Oke, kita akan backward. 28 dikurangin 2 26. 26 dikurangin 2 24. Nah, 24 dikurangin 4 20. 20 dikurangin 4 16. 16 dikurangin 6 10. Oke, kita akan beralih ke bawah. 24 dikurangin 6 18. 18 dikurangin 4 14. 14 dikurangin 2 12. 12 dikurangin 1 11. Nah, dari ini tuh 14 ya. 14 dikurangin 3 itu 11. 11 dikurangin 2 itu 9. Nah 9 dikurangin 6 itu 3. 3 dikurangin 3 0. 0. Oke, kita akan ini hasil dari jaringan kerja. Setelah jaringan kerja dikerjakan, kita akan mencari waktu proyek dan jalur kritis. Waktu proyeknya 28 minggu sama dengan mu. Waktu proyek sama dengan 28 minggu sama dengan mu. Jalur kritisnya A, B, D, I, C, K, L, M. Pertanyaan yang B-nya, berapa probabilitas jika proyek dimulai dalam 30 minggu? Kita akan mencari probabilitas menggunakan rumus varian. Varian itu B dikurangin A dibagi 6 dikuadratin 2. Ini menggunakan varian jalur kritis. Varian A, FA 0,11, FB 0,44, FC FD ya. FD 0,11, FI 0,11, FJ 0, FK 0,44, FL 0, FM 0,11. Nah, V total dari jalur kritis itu kita tambahin semua. V
Profit total jalur kritis 0,11 ditambah 0,44 ditambah 0,11 ditambah 0,11 ditambah 0 ditambah 0,44 ditambah 0 ditambah 0,11. Oke, saya tadi sudah menambahkan totalnya 1,32. Lalu kita akan mencari probabilitas dalam 30 minggu ya. 30 minggu kita pakai standar defisiasi diakarin 1,32, hasilnya 1,15. lalu labanya X dikuranginnya dibagi standar defisiasi sama dengan 30 dikurangin 28 dibagi 1,15 sama dengan 2/1,5. Hasilnya 1,74. Jadi 1,74 ini kita lihat dari tabel yang bawahnya 1,7, vertikal horizontal 4. Probabilitas untuk P X kurang dari 28 30 sama dengan 0,4591. Kita gambar grafiknya, bukan grafik ya, kita gambar. Lalu ini 28 mu 8 minggu lah, ini 30 probabilitas X. (0,451) itu hasil dari arsiran ini. Nah, jadi X itu P X lebih dari 30. Nah, ini maksudnya P X lebih dari 30 itu berapa? Jadi mana yang gemuk di sini? P X lebih dari 30 sama dengan 0,5 dikurangin 0,4591 sama dengan 0,0409 sama dengan 4,09%. Ini jawaban dari nomor 4. Oke, ini pertanyaan nomor 2, yaitu PT Aji Sampurna Bingit bergerak di bidang jasa transportasi peralatan berat. Diketahui data distribusi peralatan berat sebagai berikut. Ini datanya. Pertanyaan, gunakan metode FAM untuk membantu PT Aji Sampurna Bingit mencari total biaya transportasi. Jadi FAM itu mencari selisih ya, mencari selisih 2 angka terkecil dari baris. Yang pertama-tama kita mencari selisih di baris yang pertama itu 7 dikurangin 6 itu 1, 8 dikurangin 4, 5 dikurangin 3, 2, 6 dikurangin 4 itu 2,
8 dikurangin 3 itu 5, 7 dikurangin 5 itu 3. Lihat nilai yang paling terbesarnya itu 5. Kita cari di kolom B yang nilainya biayanya terkecil itu 3. Permintaannya ada 110 unit dan supply-nya 100 unit. Kita tulis 100 unit 100. Jadi kolom C dan kolom A terpenuhi. Ini sudah terpenuhi. Kita mencari yang paling terbesar lagi, kolom kita kurangin dulu. 17 dikurangin 7 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4. Di kolom C 4, 6 tetap 2. Baris pertama masih 1 ya, baris kedua masih 4. Nah dari 2, 4, 1 itu yang paling terbesar 4. Oke, biaya yang paling terbesar 4, maka biaya yang terkecil 7. Di sini ada permintaan 60 dan supply 80. Maka kita tulis 60 di sini. Jadi kolom C terpenuhi. Oke. Nah, kita hitung kembali ya. 9 dikurangin 6 itu 2, 3, 4, 5, 6. 3 ya. 3. 8 kurangin 4 tetap 2. Kolom A tetap 2, kolom B tetap 1. Kolom C sudah terpenuhi. Lalu nilai yang paling terbesar itu nilai terbesar itu 4 ya. Di sini yang paling terkecil biayanya 4. 4 itu dapat ada permintaan 80 unit dan supply 70. Maka kita tulis itu 70. Nah, baris B itu sudah terpenuhi ya. Nah, sisa kolom A. Maaf. Kita hitung kembali ya. Jadi di sini baris yang A itu masih 3, B sudah terpenuhi, C sudah terpenuhi, kolom A 6 ya. B 9, kolom B 9, kolom C sudah terpenuhi. Jadi nilai yang paling terbesar itu 9. 9 itu di sini ada 60, berarti di sini sisa 10 dan 10. Oke, kita di sini mencari biaya total. Biaya total 6 dikali 10 ditambah 9 dikali 10 ditambah 7 dikali 60 ditambah 4 dikali 70 ditambah 3 dikali 100 ya. Nah, 6 kali 10 60, 90. Ini plus 300. Bentar saya hitung dulu ya. 60 kali 70 420. 6, 7, 6, 30. 4 kali 3 12. 420 ditambah 420 ditambah 70 kali 4 0, 14 280 tambah 280 28 ya. Nah, kita totalin 60 tambah 90 itu 110, 120, 130, 110, 100, 110, 120, 130, 140, 150 ditambah
420. 0,7570 ditambah 280, 850 tambah 300, 0, 5, 9, 10, 11, jadi 1150. Ini biaya total dari PT Aji Sempurna Bingit Transportasi. Oke, ini pertanyaan nomor 3. Pak Teddy mempunyai masalah dalam pembagian tugas operator. Untuk dapat meminimumkan biaya dengan adanya tabel biaya untuk permasalahan pembagian tugas berikut. Tentukan pembagian tugas optimalnya dan hitung total biaya minimumnya. Oke, langkah yang pertama mencari baris yang terkecil dahulu. Nah, kita sudah mencari baris yang terkecil itu dari baris pertama itu 5, dari baris kedua itu 2, dari baris ketiga itu 7, dari baris keempat itu 1. Oke, kita akan kurangin ya. 9 dikurangin 5 itu 4, 5 dikurangin 5 itu 0, 11 kurangin 5 itu 6, 9 dikurangin 5 itu 4, 10 dikurangin 2 itu 8, 2 dikurangin 2 0, 4 dikurangin 2 2, 6 dikurangin 2 4, 12 dikurangin 7 itu 5, 7 dikurangin 7 itu 0, 14 dikurangin 7, 14 dikurangin 7 7, 3 dikurangin 1 2, 1 dikurangin 1 0, 4 dikurangin 1 3, 2 dikurangin 1 1. Oke, kita akan mencari nilai kolom yang terkecil. Nilai yang terkecil itu 2 0 0 0 2 0 0 maaf ya 0 0 2 1. Nanti kita kurangin dari hasil ini. 4 dikurangin 2 2, 0 dikurangin 0, 6 dikurangin 2 itu 4, 4 dikurangin 1 3, 8 dikurangin 2 itu 6, 0 0 2 3. Maaf Bu, saya bersin. Alhamdulillah. 3 5 dikurangin 2 3, 0, 7 dikurangin 2 5, 7 dikurangin 1 6, 2 dikurangin 2 0. Bu, maaf saya bersin terus. 0 dikurangin 0 0, 3 dikurangin 2 1, 1 dikurangin 1 0. Oke, kita akan mencari garis. Setelah mencari kolom yang terkecil, maka kita akan mencari garis buatan. Kita ulangin, tulis 6 3 0 4 0 5 1 3 3 6 0. Kita mencari yang nolnya ada 2 di baris 0 yang ada 2. Oke, kita ini garisin, kita coret di kolom 4, kita coret, dan di baris 4 kita coret, dan di baris kedua kita coret. Ini belum optimal. Oke, karena ini belum optimal, kita optimasi dahulu ya. Kita tulis kembali 6 3 0 0 0 0 0. Ini kan kita coret dulu ya. Nah, ini min 2 plus 2 plus 2 min 2 min 2 min 2. Oke, lalu kita akan
hasilkan dari ini. 2 dikurangi 2, 0 ya. 2 dikurangi 2, 0. 6 dikurangi 2, 4. 3 dikurangi 2, 1. 0. 0, 0. 0 plus ditambah 2 itu 2. 4, 0. 5. 1 ditambah 2, 3. 3 dikurangi 2, 1. 3 dikurangi 2, 1. 6 dikurangi 2, 4, 0. Oke, kita akan mencari garis buatannya. 0, 4, 1, 0. 0, 0, 0, 2. Cos 4, 0. 5, 3. 1, 1, 4, 0. Oke, kita akan garis. Baris pertama, baris keempat, kolom B, dan kolom A. Karena ini belum optimal, maka kita akan pengalokasian. Yang pertama, operator 1 itu baris yang pertama itu mesin itu A dan B. Yang kedua itu B dan C. Baris ketiga itu B, dan baris keempat itu A dan D. Nah, jadi kita coret ya, yang bakal kita hitung nanti. Kita coret B karena nanti kita pilih yang baris ketiga aja, B-nya. Lalu kita juga coret A yang di baris keempat karena sudah ada di baris yang pertama. Nah, yang A itu 9 ya. Nah, yang A itu biayanya $9. Yang C itu $4 ya. Iya, yang C itu $4. Yang B itu $7. Yang D $2. Oke, kita akan mencari total biayanya. Kita tambahin semuanya, kita totalin keseluruhannya yaitu $22. Oke, sekian penjelasan hasil remedial UTS Ilmu Manajemen Julfarodatul Lasso kelas 6. Kurang lebihnya mohon maaf ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.